Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Genetika Pendidikan Biologi 1 akan menjelaskan materi tentang gen letal. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari gen letal. Yang pertama, itu ada pengertian gen letal dari Tommy 2015. Menurut Tommy 2015, gen letal itu adalah alel yang menghasilkan suatu produk yang dapat menghalangi suatu individu untuk dapat berkembang biak atau bisa sampai menyebabkan kematian. Lalu yang kedua, itu ada menurut Bugiwati 2005. Menurut Bugiwati 2005, gen letal adalah gen yang dalam keadaan homozigot menyebabkan suatu individu mengalami kematian, baik itu dalam periode prenatal, periode awal sebelum kelahiran, periode pasca natal, periode setelah kelahiran, 2 bulan sampai 2 tahun umur bayi, dan gen subletal atau sebelum dewasa. Lalu gen letal itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada gen letal dominan, yang kedua itu ada gen letal resesif. Jadi intinya gen letal adalah gen dalam keadaan homozigot, baik itu homozigot dominan ataupun homozigot resesif, dapat menyebabkan kematian pada individu. Lalu perbedaan antara kedua ini, antara dominan dan resesif, kalau dominan itu dalam keadaan homozigot dan heterozigot, sedangkan kalau resesif itu dalam keadaan homozigot. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan yakni tentang gen letal dominan. Menurut Suwarno tahun 2013, gen letal dominan adalah gen yang menyebabkan kematian sebelum individu mencapai usia reproduktifnya. Menurut Suryo 2012, beberapa contoh dapat dikemukakan di sini, yakni pada ayam creeper atau ridip. Pada ayam dikenal gen dominan C besar yang jika homozigot menyebabkan sifat letal, alelnya resesif C kecil mengatur pertumbuhan tulang. Ayam heterozigotnya C besar C kecil, yaitu ayamnya hidup tapi menunjukkan kecacatan, yaitu memiliki kaki pendek, disebut ayam ridip, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut creeper. Meskipun ayam ini hidup, tapi sebenarnya menderita penyakit keturunan yang disebut dengan achondroplasia. Ayam homozigot yang dihasilkan tidak pernah dijumpai hidup, sebab sudah mati sejak masih embrio. Banyak kelainan padanya, misal kepala rusak, tulang tidak terbentuk, mata mengecil dan rusak. Perkawinan antar 2 ayam creeper menghasilkan perbandingan 2 ayam creeper berbanding 1 ayam normal berbanding 1 letal. Bagaimana jika gen letal C besar tidak pernah ada? Bisa terjadi ayam creeper. Sebenarnya ayam creeper C besar C kecil dihasilkan dari ayam normal C kecil yang salah satu gen resesif C kecil mengalami mutasi gen menjadi gen dominan C besar. P. betina creeper C besar C kecil disilangkan dengan jantan creeper C besar C kecil, menghasilkan C besar letal, C besar C kecil creeper, kemudian C besar C kecil creeper, C kecil normal. Yang selanjutnya yaitu brachifalangi. Pada manusia dikenal dengan brachifalangi, merupakan keadaan orang dengan jari pendek yang disebabkan tulang-tulang jari pendek dan menjadi satu. Cacat ini diakibatkan oleh gen B yang bersifat keturunan. Penderita brachifalangi ialah heterozigot B besar B kecil, sedangkan orang yang normal adalah homozigot resesif B kecil. Sedangkan homozigot dominan B besar akan menunjukkan sifat letak. Jika 2 orang yang sama-sama brachifalangi menikah, maka akan menunjukkan perbandingan 2 brachifalangi berbanding 1 normal, 1 letal. Nah, perhatikan bagan P betina B besar B kecil disilangkan dengan jantan B besar B kecil akan menghasilkan B besar letal, B besar B kecil brachifalangi, B besar B kecil brachifalangi,
B kecil normal. Selanjutnya yakni pada tikus gen letal dominan Y, yang dalam kondisi heterozigot menyebabkan kulit tikus berpigmen kuning. Tikus homozigot dominan Y besar tidak dikenal karena letal. Tikus homozigot resesif yang YY normal berbulu kelabu. Persilangan 2 tikus kuning menyebabkan perbandingan 2 tikus kuning berbanding 1 tikus kelabu atau normal. Perhatikan bagan P, Y besar Y kecil disilangkan dengan Y besar Y kecil akan menghasilkan Y besar letal, Y besar Y kecil kuning, Y besar Y kecil kuning, Y besar Y kecil kelabu. Dari persilangan tersebut tampak gen dominan letal baru akan muncul dari perkawinan heterozigot. Dan dalam keadaan heterozigot, gen dominan letal tidak menyebabkan kematian, namun biasanya menimbulkan. Selanjutnya yaitu gen letal resesif. Dikatakan resesif karena hanya dapat menyebabkan kematian dalam keadaan homozigot, tetapi tidak dalam keadaan heterozigot. Pada tanaman jagung, tanaman heterozigot G besar G kecil akan mempunyai daun hijau kekuning-kuningan, tetapi akan terus hidup sampai dapat menghasilkan buah dan biji, jadi tergolong normal. Jika kedua tanaman yang heterozigot ini sama-sama disilangkan, maka akan diperoleh perbandingan 1 berdaun hijau normal berbanding 2 berdaun hijau kekuning-kuningan. Akan tetapi bagaimanapun juga semua keturunannya sama normal. Manusia dikenal gen letal resesif yang jika homozigot akan memperlihatkan pengaruh letalnya, yaitu munculnya penyakit yang menyebabkan kulit kering dan bertanduk, serta pada permukaan tubuh itu terdapat benda yang berdarah. Yang selanjutnya yaitu pada sapi dikenal gen resesif AM, A kecil, AM kecil, yang bila heterozigot akan memperlihatkan pengaruh letalnya. Cara mendeteksi dan mengeliminir gen letal. Telah diketahui dari keterangan sebelumnya bahwa gen letal dominan itu memperlihatkan sifat cacat daripada gen letal resesif. Maka dari itu mudah untuk mendeteksi hadirnya gen letal dominan daripada gen letal resesif. Gen letal dapat dieliminir dengan cara melakukan perkawinan berulang kali antara individu yang mengalami kecacatan akibat gen letal. Itu mudah dilakukan oleh tumbuhan dan hewan tetapi tidak manusia. Terima kasih. Terima kasih telah menyimak materi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.